Om Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Ana Agung dari Bagus Siswa Pradyanata nomor absen 1 dari kelas 11 pada video kali ini saya akan menerangkan tentang tugas proyek video saya mengenai pembahasan soal trigonometri. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal mengenai jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Oke. Pada video ini kita akan mengingatkan kembali dasar-dasar penjumlahan dan selisih dua sudut trigonometri seperti saya terangkan sebelumnya. Untuk konsep video yang akan kita jalankan kali ini saya terangkan dulu. Pertama kita akan masuk ke ingatan rumus dasar. Kita akan ingat kembali rumus-rumus dasar yang sebelumnya telah kita pelajari di e-learning ya, melalui modul maupun video. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali rumus-rumus dasar jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Selanjutnya setelah kita mengetahui rumus dasar, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke. Latihan soal ini masih banyak mengacu pada rumus dasar. Kita akan menggunakan rumus-rumus dasar tersebut pada beberapa soal yang telah saya berikan nanti. Oke. Tujuannya adalah untuk latihan beberapa soal mengenai materi penjumlahan serta pengurangan dua sudut trigonometri. Langsung saja masuk, tidak lama-lama. Ini ada ingatan dasar penjumlahan dan sisi sudut trigonometri. Ada rumus mengenai sin, rumus mengenai cos, ada rumus mengenai tan. Nah, ini sudah dijabarkan di sini ya. Ini kita akan bahas dalam bentuk soal bentuk sin, ada soal bentuk cos, ada soal bentuk tan. Seharusnya tidak sulit karena sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang catatan yang mungkin masih kurang bisa di screenshot, bisa difoto, silahkan untuk melengkapi, boleh. Kita akan lanjut ke bagian pembahasan latihan soal. Oke, soal pertama ada tentukan nilai dari tan 105. Tan 105 ini dapat kita kaitkan dengan sudut istimewa ya. Kita akan dapat bentuknya menjadi tan 105 kan sama dengan tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini bentuk awalnya sudah kelihatan ya, bentuk rumus yang mana yang akan kita pakai. Nah, untuk yang belum melihat, saya lihatkan dulu rumusnya di sini. Ini rumus yang akan kita pakai, tan A plus B kan sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Oke. Kita misalkan di sini A sebagai 60 derajat dan B sebagai 45 derajat. Maka kita substitusikan akan memperoleh rumusnya akan menjadi seperti ini. Tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 60 dikali tan 45. Ini tan 60 dan tan 45 ini masih sama-sama sudut istimewa, maka untuk mempermudah kita mencari hasil akhir, saya munculkan di sini tabel trigonometri kita. Nah, tan 60 akan kita samakan dengan akar 3 dan tan 45 akan kita samakan dengan 1. Ingat ini tan ya, yang sampai keliru. Akan menjadi seperti ini. Kita substitusikan tan 60 akar 3, tan 45 1 dikurang 1 dikurang tan 60 kali tan 45 akar 3 dikali 1 adalah akar 3. Ini bentuknya masih belum sederhana, dapat kita sederhanakan lagi dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1 tambah akar 3. Langsung saja kita kalikan, akar 3 dikali akar 1 akan jadi akar 3, akar 3 dikali akar 3 akan jadi 3, 1 dikali 1 akan jadi 1, 1 dikali akar 3 akan jadi akar 3. Untuk di bawah ini bentuknya mungkin bisa kita ingat kembali ya, ini bentuknya masih sama dengan A min B dikali A plus B, maka hasil A min B dikali A plus B akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, dapat kita tulis di bawah ini A itu 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat, B nya akar 3. Kita jumlahkan di sini 3 ditambah 1 adalah 4, akar 3 ditambah akar 3 menjadi 2 akar 3. Di bawahnya ini 1 kuadrat, 1 dikurang akar 3 kuadrat adalah 3, maka 1 dikurang 3 adalah min 2. Oke. Ini bentuknya masih belum sederhana juga, dapat kita bagikan kembali, kita bagikan ruas atas dengan min 2. Akan kita dapat temukan hasilnya menjadi min 2 dalam kurung 2 ditambah akar 3. Oke, maka dapat kita temukan hasil paling sederhana dari tan 105 itu akan sama dengan min dalam kurung 2 ditambah akar 3. Baik, ini cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, diketahui cos A adalah min 4/5 dan sin B adalah 5/13. Sudut A dan sudut B tumpul. Nah, ini saya beri garis bawah di sini. Tumpul ini mengartikan dia berada di kuadran 2. Mengapa berada di kuadran 2? Karena tumpul, kita tahu sifat tumpul itu berada di sudut di antara 90 dan 180 derajat. Maka perlu ingatan kembali juga untuk kuadran 2 itu yang bernilai positif hanyalah sin. Sisanya bernilai negatif ya. Nah, itu positif bukan positif. Oke. Itulah sin A plus B dan sin A min B. Untuk mencari sin A plus B dan sin A min B kita perlu melengkapi dulu
yang perlu kita cari adalah sin A. Kita perlu cari dulu berapa. Selanjutnya kita cari adalah cos B adalah berapa. Untuk mencari sin A dan cos B ini, saya misalkan data-data yang dapat kita peroleh dari rumus saya misalkan menjadi segitiga, ada segitiga A dan ada segitiga B. Oke. Untuk segitiga A ini cos itu adalah samping per miring 4/5, tidak mungkin 4 ya, karena ini udah ada di kuadran 2 berarti negatif cosnya. Berikutnya di sini segitiga B adalah sin itulah depan per miring 5/13. Oke. Sini kita masih kosong, kita anggapkan X, sini anggapkan Y. Oke. Untuk mencari X ini kita gunakan Pythagoras. 5 kuadrat 25 dikurang dengan 4 kuadrat 16 yang mohon maaf, maka akan menjadi akar 9. Akar 9 nya akan sama dengan 3. Akar X dapat kita temukan 3 dan Y selanjutnya 13 kuadrat 165 dikurang 25 akan menjadi akar 44. Akarnya ya sama dengan 12. Oke, Y dapat kita temukan 12. Nah, sebelum kita lanjut saya munculkan ingatan kita lagi. Ingat, cos itulah samping bagi miring dan sin itulah depan bagi miring. Oke. Dan kita perlu tambahan lagi, sudut A dan sudut B itu tumpul ya, tadi berada di kuadran 2. Ingat tadi yang menilai positif hanyalah sin. Oke. Untuk mencari sin A, di sini sin itu adalah depan bagi miring, depannya 3, miringnya 5, maka sin A akan menjadi 3/5. Di sini. Selanjutnya untuk mencari cos B, cos itu adalah samping bagi miring, samping kita tentukan 12 tadi, miringnya ada 13. Maka 12/13, dan karena berada di kuadran 2, maka hasilnya akan jadi min. Oke. Kita lanjut kembali untuk penyelesaian sin A plus B dan sin A min B. Nah, ini lanjutannya. Kita munculkan kembali data-data yang telah kita temukan tadi. Ini sudah kita temukan tadi berdasarkan soal maupun kita cari. Untuk rumus sin A plus B dan sin A min B, ada saya terangkan di sini. Sin A plus B adalah sama dengan sin A dikali cos B tambah cos A dikali sin B, dan sin A min B adalah sin A dikali cos B dikurang sin cos A dikali sin B. Nah, ini perbedaannya sangat minimal ya. Ini masih sama, ini masih sama, ini masih sama, ini masih sama. Perbedaannya hanya berada di tanda penjumlahan dan pengurangan ini. Oke, kita jabarkan kembali. Sin A plus B akan sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Kita masukkan rumusnya. Sin A 3/5, cos B min 12/13, cos A min 4/5, dan sin B adalah 5/13. Oke. Karena ini masih sama keduanya, kita usahakan tidak mencoret ya. 3 dikali min 12 adalah min 36, 5 dikali 13 65, selanjutnya plus dikali min 4 kali 5 20, dan 5 kali 13 65. Kita jumlahkan, ini min 36 min 20/65 akan jadi min 56/65. Oke, kita lanjut ke sin A min B. Sin A min B seperti saya terangkan tadi, perbedaannya hanya berada pada tanda ini 2. Maka ini akan sama, ruas kiri akan sama, ruas kanan akan sama, akan menjadi min 36/65 seperti kita temukan sebelumnya. Hanya perbedaan pada di sini tandanya min dikali min akan menjadi plus. Terus di sini plus. Sebelumnya 20/65 masih sama, akan menjadi min 36 tambah 20/65 jadi min 16/65. Jadi dapat kita temukan sin A plus B adalah min 56/65 dan sin A min B adalah min 16/65. Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 3, nah, di sini diterangkan ketahui cos A adalah 5/13 dan sin B adalah 24/25. Sudut A dan sudut B lancip. Saya highlight kembali. Lancip itu berarti ada di kuadran 1, karena kita tahu peringatan dari SD bahwa lancip itu adalah 0 sampai 60 derajat. Karena kuadran 1 semua trigonometri bernilai positif, tidak ada yang nilai negatif ya. Hitunglah cos A plus B dan cos A min B. Oke. Kita lengkapi di sini adalah sin A kita perlu cari berapa, dan cos B kita perlu cari. Oke. Nah, kita misalkan dulu dengan segitiga. Kita misalkan di sini X, kita misalkan di sini Y. Kita lakukan penjumlahan trigonometri akan menjadi akar 144. 15 kuadrat kurang 5 kuadrat ya, akan sama dengan 12. Dan di sini akan menjadi 25 kuadrat dengan 24 kuadrat akan menjadi akar 49. Ini akan sama dengan 7. Oke. Saya munculkan lagi ingatan kita seperti tadi. Ini ingat, cos itulah samping bagi miring dan sin itulah depan bagi miring. Sudut A dan B ini lancip ya.
lancip, ada kesalahan sedikit. Nah, lancip semua bernilai positif, maka kita mencari sin A. Kita cari sin A, sin itulah depan dibagi miring, depan 12, miring 13, 12 per 13. Cos B adalah samping bagi miring, samping 7, miring 25, 7 per 25. Kita lanjut saja mencari cos A plus B dan cos A min B. Nah, ini lanjutan. Kita munculkan lagi data-data yang telah kita temukan tadi berdasarkan soal dan telah kita cari. Rujukan rumusnya, cos A plus B akan sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos A min B akan sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Ini seperti sama kayak tadi ya, masih sama, perbedaannya hanya pada tanda. Sebelumnya di atas plus, sekarang di atas min, dan buahnya plus. Oke. Kita jabarkan rumusnya, cos A cos B. Cos A adalah 5 per 13, cos B adalah 7 per 25, dikurang sin A adalah 12 per 13, dan sin B adalah 24 per 25. Ini penyebutnya masih sama. Kita tidak usahakan tidak coret-coret. 35 per 325, 13 kali 25 adalah 325, kurang 12 kali 24 adalah 288, nilainya min. 35 dikurang 288 per 325 akan menjadi min 253 per 325. Lanjut, di cos A min B, ini sudah saya terangkan sebelumnya, ini perbedaannya bertanda ya, maka ruas kiri dan ruas kanan ini akan sama dengan di atas. Karena di sini tandanya plus, kita tambahkan 35 ditambah 288 akan menjadi 323 per 325. Oke, kita temukan cos A plus B adalah min 253 per 325 dan cos A min B adalah 323 per 325. Baik, itu tadi soal-soal yang dapat kita bahas pada video ini. Mungkin seperti saya terangkan sebelumnya, ini sebagai ingatan saja, soalnya tidak begitu sulit. Untuk yang sekiranya sebelumnya kita sudah pelajari ya pada website dan modul video yang diberikan, untuk yang belum mengerti semoga ini bermanfaat juga. Sekian kira-kira, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, sebelum saya tutup, jika Anda memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dari video ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan perlakuan dalam video ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.